Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai sejahtera. Di masa ini, khususnya dalam kita menjalani rangkaian ibadah Pekan Suci, semoga para sahabat bersama keluarga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam perlindungan kasih Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Oase Rohani Katolik. Pada hari ini, hari Vigili Paskah. Bersama saya, Giovanna Sagita dan Romo, narasumber kita hari ini, Romo Diosesan Antonius Yakin Cipta Mulia. Mari kita sapa Romo terlebih dahulu. Romo Yakin, apa kabar Romo? Luar biasa, Ibu Giovanni Sagita. Semoga umat Ibu Bapak, saudari-saudara yang mendengarkan ORK ini juga merasakan sukacita, merasakan kegembiraan karena kebangkitan Kristus. Amin. Puji syukur Romo dalam keadaan baik selalu ya Romo ya. Terima Amin. kasih juga Romo, di antara kesibukan Romo di ibadah Pekan Suci ini bisa menyempatkan waktu untuk menyapa kita semua. Baiklah, Sama-sama. sahabat Oase Rohani Katolik, sebelum kita memulai permenungan iman kita hari ini, marilah kita menyiapkan hati. Kita akan mohon terang Roh Kudus melalui doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Silakan Romo. Ibu Bapak, saudari-saudara terkasih, marilah kita hening sejenak. Kita siapkan hati untuk berdoa lebih dahulu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah menyemarakan malam yang amat suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitkanlah di dalam gereja-Mu semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami dibaharui lahir batin, agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo sudah memimpin doa pembuka. Sahabat Oase Rohani Katolik, bacaan liturgi kita hari ini akan diambil dari Perjanjian Lama dari Kitab Kejadian, kemudian bacaan epistola dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dan bacaan Injil dari Injil Markus. Baiklah, mari kita mulai permenungan iman kita hari ini. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kitab Kejadian. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala
rayap di bumi yang bernyawa. Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah mendengarkan bacaan pertama, marilah kita menanggapinya dengan mazmur tanggapan. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantel. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Engkau telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk selama-lamanya. Dengan samudera raya, bumi itu kau selubungi. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Betapa banyak karyamu, ya Tuhan. Semuanya kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Kita lanjutkan dengan bacaan epistola. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah mendengarkan bacaan epistola, marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan didahului dengan bait pengantar Injil oleh Romo. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya.
Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Haleluya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak takut akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Haleluya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. dimuliakanlah Tuhan. Diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 1 sampai dengan 8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah, Romo yakin dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini, yang kebetulan tidak dipilih seluruh bacaan ya, Romo ya. Iya benar. Ya, Romo, sesudah kita kemarin menjalani ibadah Jumat Agung, umat Katolik kemudian menjalani masa penantian di Sabtu Suci, Romo, sampai nanti ke malam Paskah. Ada yang Benar. menyebutnya Sabtu Suci, Sabtu Sunyi, atau Sabtu Hening. Sebenarnya apa, Romo, yang dirayakan pada hari Sabtu Suci ini, Romo? Iya, pada hari Sabtu Suci ini sebenarnya tidak ada perayaan apapun. Kita bersama-sama menanti kebangkitan Kristus. Dikatakan anak manusia harus mati dan menunggu 3 hari di alam maut untuk bangkit kemudian. 3 hari itu dihitung mulai dari Jumat, Sabtu, dan malam Paskah. Mengapa? Karena dalam tradisi Yahudi, Yesus meninggal pada hari Jumat jam 3 sore. Lalu setelah jam 6 sore, itu dihitung hari kedua. Lalu hari Sabtu, hari ketiga, setelah lewat jam 6 sore, dihitung kebangkitan Kristus gitu. Maka Sabtu Suci atau Sabtu Sepi itu masih berada dalam jam 6, mulai dari 6 sore dari hari Jumat sampai hari Sabtu jam 6 sore. Itulah sebabnya dalam tradisi gereja, Vigili Paskah atau Malam Paskah itu dirayakan setelah lewat jam 6. Dan itu bisa dirayakan dengan sangat meriah. Total bacaan yang ada adalah 7 bacaan perjanjian lama, ditambah 1 bacaan epistola, dan 1 bacaan Injil sesuai dengan tahun liturgi yang berjalan. Seperti itu.
Iya, baik Romo. Jadi Sabtu Sucinya ini sebenarnya adalah hari keduanya ya Romo ya, bisa dibilang masa penantian. Ya, Benar. Maka pada saat mulai dari Jumat Agung sampai dengan malam Paskah, sebelum perayaan malam Paskah, imam itu tidak bisa memberikan sakramen apapun, kecuali diperbolehkan sakramen perminyakan dalam bahaya maut. hmm. Itu saja. Untuk Ekaristi, mohon maaf, imam pun tidak bisa merayakan Ekaristi pada saat mulai dari Jumat Agung sampai dengan sebelum malam Paskah. Jadi sekalipun ada ekaristi, tidak ada komuni begitu ya Romo, atau memang tidak boleh ada ekaristi? Tidak ada ekaristi sama sekali. Yang ada hanyalah ibadat-ibadat saja. Iya, iya baik Romo, terima kasih Romo menambah wawasan untuk kita semua. Kemudian Romo, kalau kita lihat bacaan pertama ya Romo tadi dari kitab Kejadian. Seperti tadi Romo juga sampaikan di malam Paskah itu bacaannya biasanya banyak sekali ya Romo ya. Dan Benar. seringkali kita ingat juga banyak mengambil dari kitab Kejadian juga ya Romo ya tentang kisah penciptaan gitu Romo biasanya. Itu apa kaitannya ya Romo dengan Vigili Paskah? Ya, kalau kita lihat dalam bacaan eh, Perjanjian Lama itu sebenarnya total ada 7 bacaan. Bacaan pertama selalu diambil dari kisah penciptaan. Kenapa Kejadian? Karena itu merupakan kondisi ideal di mana Allah menciptakan segala sesuatu baik, bahkan sungguh amat baik. Lalu bacaan kedua terkait dengan kisah bagaimana Abraham mendapatkan anak dan bagaimana akhirnya Allah menjanjikan kepada Abraham bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit maupun pasir di lautan. Lalu ternyata keturunan Abraham ini yang dijanjikan dan diikat perjanjian oleh Tuhan ini mengalami kejatuhan berkali-kali. Kejatuhan dalam dosa, sama seperti kita. Dalam bacaan ketiga, diambil dari Keluaran, biasanya itu dia berkisah tentang bagaimana bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir melalui Laut Merah. Dan bacaan keempat, kelima, keenam, dan ketujuh itu biasa diambil dari Yesaya, dari Baruk, dari Yeskiel, bagaimana akhirnya dalam jatuh bangunnya pun Allah tetap mencintai kita. Bahkan Allah menjanjikan hati yang baru kepada kita. Hati yang bagaimana Allah tidak lagi menulis hukumnya dalam loh batu, tetapi dalam hati kita. Artinya, bacaan perjanjian lama itu mengisahkan tentang bagaimana perjuangan Allah dalam mengusahakan karya keselamatan untuk kita semua. Dan dalam bacaan epistola itulah dirangkum semuanya. Bagaimana Allah sungguh-sungguh menjanjikan karya keselamatan itu berpuncak pada diri Kristus sendiri. Kita yang mati bersama dengan Kristus akan bangkit bersama pula dengan Dia. Seperti itu. Iya, jadi banyaknya bacaan di Vigili Paskah itu sebenarnya menggambarkan seperti Romo bilang tadi rangkaian karya keselamatan Allah ya Romo ya, Benar terutama sekali. yang berhubungan dengan perjalanan bangsa Israel. Ya, ya kemudian Romo di bacaan epistola ini juga disebutkan bahwa kita tidak boleh hidup kita bukan milik kita sendiri lagi Romo, melainkan milik Kristus. Ini Ya, apakah memang pesan dari Rasul Paulus? benar. Karena upah dari dosa adalah maut. Tidak ada dari kita semua yang tidak berdosa. Artinya sebenarnya kita akan jatuh dalam maut, dalam kematian, dalam siksa neraka. Tetapi dosa-dosa kita sudah ditebus oleh Kristus. Karena kita sudah ditebus, kita bukan lagi menjadi hamba atau budak dari dosa, tetapi kita diajak untuk mengikuti Kristus sebagai yang menebus kita.
atau Tuan kita yang baru. Artinya, tetapi Yesus tidak memperlakukan kita lagi sebagai hamba, tetapi sebagai saudara. Sebagaimana Yesus mengajak kita untuk menyebut Allah dengan sebutan Bapa. Maka, Yesus menjadi saudara sulung kita yang menebus kita. Maka hidup kita bukanlah milik kita lagi, karena milik kita sudah hancur karena dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Maka hidup kita menjadi milik Kristus. Itulah yang coba ditekankan oleh Rasul Paulus. Bahwa kita semua sudah ditebus oleh darah Kristus, oleh penebusannya, kita menjadi manusia yang bebas. Tetapi manusia yang bebas ini diajak untuk berani mengikuti pola hidup Kristus sehingga kita pun boleh mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus pula. Seperti itu. Ya, terima kasih Romo. Dan disebutkan juga Romo di bacaan epistola tadi ya Romo, bahwa itu seperti peneguhan juga Romo untuk kita, bahwa kita akan mengalami juga seperti halnya Kristus yang mengalami kematian, tapi juga akan mengalami kebangkitan tentunya ya Romo ya. Benar sekali. Ya, baik, terima kasih Romo Yakin untuk sabda Tuhan dan permenungan iman yang sudah diberikan untuk kita semua. Seperti halnya terang cahaya Paskah dan karya keselamatan Allah, semoga firman Tuhan juga selalu menerangi hati dan pikiran kita. Kita sudah berbincang-bincang di sesi pertama, dan kita nanti akan melanjutkan kembali perbincangan iman kita di sesi kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan permenungan iman kita pada sesi kedua. Masih bersama Romo Diosesan Antonius Yakin Cipta Mulia dan saya Giovanna Sagita. Kami sampaikan kembali informasi bagi para sahabat yang mungkin ingin memberikan saran, masukan, maupun sharing iman, dapat dikirimkan ke alamat email kami orkkac2021@gmail.com maupun ke nomor WhatsApp kami 0881 0251 33438. Romo, setelah tadi di sesi pertama kita sudah banyak mendengarkan penjelasan dari Romo ya, dan juga inspirasi iman Romo dari bacaan pertama, bacaan epistola. Kemudian Romo, kalau kita membaca di Perjanjian Baru, terutama bacaan Injil kita ya Romo ya, sebenarnya apakah ada kaitan Romo antara Paskah yang dialami oleh bangsa Israel dengan Paskah setelah kebangkitan Yesus? Ya, Paskah yang dialami bangsa Israel adalah Paskah keluaran dari perbudakan Mesir menuju tanah terjanji. Bagaimana perbudakan itu dipatahkan oleh Allah dengan cara membunuh semua anak sulung di Mesir. Kecuali Paskah orang-orang yang merayakan Paskah, artinya orang-orang yang memotong anak domba atau anak kambing dan mengoleskan darahnya di ambang pintu rumahnya. Sehingga akhirnya tulah ke-10 dari Allah itu melewati tempat tersebut dan tidak terkena pada anak sulung keluarga tersebut. Itulah Paskah bagi orang Israel. Allah yang mengeluarkan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Sedangkan Paskah yang kita jalani adalah bagaimana Kristus yang telah menebus kita dari perbudakan dosa menuju tanah air surgawi. Artinya yang dikurbankan bukan lagi anak domba atau anak kambing, tetapi Kristus sendirilah yang sebagai anak domba Allah. Anak domba Paskah bagi kita semua. Maka Kristus yang dikorbankan itulah yang menjadi tanda bagaimana kita sebagai pengikutnya beralih dari kematian
menuju kehidupan kekal di surga. Ini makna Paskah bagi kita semua umat Katolik. Dan itu kalau kita perhatikan diungkapkan dengan cara yang luar biasa dalam liturgi Ekaristi atau liturgi Paskah yang kita jalankan. Kalau misalkan Ibu Giovanna Sagita ingat, hal pertama yang dilakukan dalam liturgi itu adalah pemberkatan api. Setelah pemberkatan api, persiapan atau pemberkatan lilin, setelah itu lilin diarak masuk dalam gereja. Api itu melambangkan, kalau kita ingat api, kita langsung ingatnya kepada neraka, kepada api yang menghancurkan, api yang menghanguskan. Tetapi berkat kedatangan Kristus, upah dari dosa itu adalah maut. Yesus menanggung semua dosa manusia. Maka Yesus masuk ke alam maut, atau Yesus masuk ke neraka. Maka ada yang mengatakan Yesus adalah manusia yang tidak berbuat dosa sama sekali, sekaligus manusia yang berdosa karena menanggung dosa kita semua. Karena upah dari dosa adalah maut, Yesus masuk ke alam maut, ke neraka. Api yang awalnya tempat penyiksaan, tempat penghukuman, tempat penghancuran, karena berkat kedatangan Kristus yang menjadi berkat, api itu menjadi sarana pemurnian. Inilah yang diungkapkan pertama kali dalam liturgi malam Paskah. Api itu menjadi api berkat, dan dari api itulah diambil baranya, diambil apinya untuk menyalakan lilin Paskah. Lilin Paskah sendiri adalah lambang Kristus. Kristus yang dahulu dan sekarang, Alfa dan Omega, yang memiliki segala abad dan kemuliaan, kekuasaan sepanjang masa. Itulah yang diungkapkan dalam lilin Paskah. Dan lilin Paskah itu melewati kegelapan malam. Membelah kegelapan malam, dan bukan hanya membelah kegelapan malam dalam gereja, tetapi juga membagikan api-apinya kepada kita semua. Artinya, Kristus membagikan kehidupan, membagikan karya keselamatannya kepada kita. Sehingga akhirnya, kita semua umat di dalam gereja akhirnya boleh memegang lilin yang bernyala. Lambang dari api yang berasal dari Kristus sendiri. Itulah sebabnya lilin yang kita pegang pada malam Paskah itu harus bersumber pada lilin Paskah sendiri. Lilin Paskah lambang Kristus sendiri. Maka dalam tradisi gereja itu ada istilah geger neraka atau neraka geger. Kenapa? Karena dipercaya bahwa Yesus pada malam Paskah itulah mengalahkan semua kuasa maut, bahkan membuka pintu-pintu kerajaan neraka, membuka penjara-penjara neraka, membebaskan orang-orang sebelum zaman Yesus. Bahkan kalau dalam bacaan Injil kemarin, beberapa minggu Prapaskah pertama, kita mendengar bagaimana Yesus membuka dalam bacaan kedua itu menyelamatkan orang-orang sebelum bangsa Nuh. Seperti kita tahu, Nuh yang diselamatkan itu hanya 8 orang. Nuh, istrinya, anaknya 3, dan pasangannya. Nah, Yesus membuka gerbang penjara maut dan membebaskan orang-orang sebelum bangsa Nuh. Seperti itu. Maka itulah peristiwa geger neraka. Bagaimana Yesus mengalahkan maut dan berhasil membuka dan mengajak semua orang-orang sebelum zamannya untuk mencapai keselamatan bersama juga. Dan itu diungkapkan dalam liturgi Ekaristi, liturgi cahaya, bagaimana kita mengatakan Kristus cahaya dunia, dan Kristus sungguh-sungguh membagikan cahayanya kepada kita, cahaya kehidupan.
Dan setelah cahaya kehidupan itu dibagikan, kita bersama dengan seluruh umat memuji dan memuliakan karya kasih Allah, karya keselamatan Allah melalui pujian Paskah. Pujian Paskah yang diungkapkan secara luar biasa, kisah tentang bagaimana sejarah keselamatan itu diungkapkan kembali sejak zaman penciptaan, terus bagaimana pada saat keluaran, terus pada zaman Daud, lalu berpuncak pada zaman Kristus sebagai keturunan Daud yang menyelamatkan kita. Maka relasinya dengan perjanjian baru atau Injil yang kita dengar adalah dalam perjanjian baru, dalam bacaan Injil tadi dikatakan kita semua diajak untuk kembali mengingat peristiwa Galilea. Galilea di mana malaikat itu mengatakan ia mendahului kamu ke Galilea, di Galilea. Artinya Galilea itu adalah peristiwa bagaimana para murid sungguh-sungguh merasakan kebersamaan dengan Kristus, merasakan sukacita dengan Kristus. Maka kita pun diajak untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa kebersamaan kita dengan Kristus sendiri. Bagaimana Kristus sungguh pernah menyentuh hidup kita, membaharui hidup kita senantiasa, sehingga kita pun bersama dengan para rasul pada saat itu kembali lagi hidup bersama dengan Kristus. Dalam kebersamaan itulah kita akhirnya mengalami juga kembali peristiwa kejadian di mana alam menciptakan segala sesuatu baik adanya, bahkan sungguh amat baik. Itulah sebabnya dalam bacaan terakhir dalam perjanjian baru, yaitu kitab Wahyu, dikatakan bagaimana munculnya langit dan bumi yang baru. Artinya langit dan bumi yang baru bersama pada saat kita hidup bersama dengan Kristus dalam kebersamaan kasih dengannya. Seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih Romo. Ya, dari penjelasan Romo tadi ya yang sangat mendetail Romo. Itu tentunya kalau kita melihat juga yang di bacaan Injil ini Romo, di mana para murid, kemudian beberapa wanita yang menjumpai bahwa makam Yesus telah kosong begitu ya Romo ya. Mungkin mereka sebagai pengikut Yesus yang pertama-tama itu harapan mereka bisa dibilang kandas begitu ya Romo ya. Menyaksikan bahwa guru yang mereka kasihi, yang sudah banyak mengadakan karya mukjizat, tapi harus mengalami penderitaan dan kematian di kayu salib, dan banyak peristiwa lain seperti jenazahnya pun hilang gitu ya Romo ya. Itu mungkin memang dibutuhkan waktu ya Romo ya untuk mencerna dan memahami maksud semuanya begitu ya Romo. Ya, itulah sebabnya perayaan Paskah tidak berhenti pada saat hari raya Paskah saja, tetapi diteruskan sampai hari ke-40 di mana Yesus naik ke surga, dan pada hari ke-50 mereka mendapatkan pencurahan Roh Kudus pada hari raya Pentakosta. Dan pada masa 40 hari dari hari Paskah, dari hari Jumat Agung atau Jumat Suci sampai dengan 40 hari pada saat kenaikan Kristus, Yesus itu datang mengunjungi tiap umatnya, mengunjungi para rasulnya, dan dipercaya dalam tradisi gereja yang dikunjungi pertama oleh Kristus adalah Maria bundanya. Mengingatkan bagaimana relasi kedekatan Kristus dengan Bunda Maria sendiri, yang bukan hanya sekedar mengandung Yesus secara jasmani, tetapi juga mengandung Sang Sabda sendiri, yang menghidupi Sabda dengan totalitas, yaitu Bunda Maria. Maka bisa dikatakan bagaimana seperti kalau dalam bacaan tahun A, bacaan Injil, dikatakan supaya mereka pergi ke Galilea. Dan bacaan tahun B yang kita dengar, malaikat mengatakan mendahului kamu di Galilea. Artinya kita diajak untuk kembali mengenang peristiwa kebersamaan kita dengan Kristus. Dari peristiwa itulah hati kita pun nanti suatu saat akan mengerti dan mengalami hati yang berkobar-kobar.
sebagaimana peristiwa Pentakosta. Maka ini merupakan rangkaian sejarah keselamatan, bagaimana Allah Bapa yang mencipta, Allah Putra yang terus kalau dikatakan menebus kita, dan Allah Roh Kudus yang senantiasa mendampingi, menyucikan kita, sehingga kita pun tidak kehilangan harapan, tetapi kita tetap memiliki iman akan kasih Allah. Iman tersebut kita ungkapkan dalam harapan-harapan kita yang terwujud nyata dalam kasih yang kita ungkapkan secara nyata. Sehingga iman tersebut sungguh-sungguh berbuah pada kasih. Seperti itu. Amin. Ya, terima kasih Romo untuk inspirasi iman yang sudah diberikan dan juga dan juga memberi peneguhan kepada kita ya Romo ya, bahwa kita pun terus diajak untuk mengenang, terus mengimani, memahami makna dari sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus ya Romo. Dan Tuhan Yesus pun tentunya akan terus mendampingi juga ya Romo ya. Benar. Ya Romo, dari semua yang Romo sudah sampaikan untuk kita semua di sesi 1 dan sesi 2 ini, apakah boleh diberikan kembali Romo poin-poin kesimpulan permenungan iman kita hari ini? Ya, Ibu Bapak, saudari-saudara terkasih, melalui bacaan-bacaan atau liturgi malam Paskah ini, kita kembali diingatkan bagaimana kesetiaan Allah, kasih Allah pada kita. Kasih Allah yang sudah dijanjikan sejak awal penciptaan akan menyelamatkan kita, memberikan kita firdaus, tetapi dalam perjalanan kita mengalami jatuh bangun dalam keberdosaan kita, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita, tetap menyertai kita, bahkan Allah juga menebus kita melalui Kristus Putranya, dan akhirnya melalui penebusan itu kita pun akhirnya menjadi manusia yang bebas, manusia yang merdeka, tidak lagi jatuh atau tunduk dalam perbudakan dosa, melainkan menjadi manusia yang berani mengikuti pola hidup Kristus sendiri sebagai saudara sulung kita. Yesus yang mengajak kita untuk menyebut Allah dengan sebutan Bapa. Dan setelah Kristus naik ke surga, Kristus tidak meninggalkan kita, tetapi 10 hari kemudian, yaitu hari ke-50, kita pun boleh mendapatkan rahmat Roh Kudus melalui hari raya Pentakosta, yaitu Roh Kudus yang akhirnya memberikan pemahaman baru kepada kita. Dan melalui rangkaian Paskah inilah kita semakin diajak untuk semakin mengimani akan karya kasih Allah, kesetiaan Allah yang senantiasa hadir dalam hidup kita. Maka ingatan itu diungkapkan dengan secara simbolik dalam bacaan Injil yang kita dengar, dengan bagaimana kita diajak untuk kembali ke Galilea kita masing-masing. Ingatan kita atau pengalaman cinta kita, pengalaman kasih kita dengan Allah, dengan Kristus yang hadir dalam hidup kita. Sehingga akhirnya walaupun kita mengalami penderitaan, kesulitan dalam memahami kehidupan ini, kita tetap berpaling kepada Allah. Ingat kembali dalam peristiwa kebersamaan kita, kemesraan kita dengan Kristus sendiri. Sehingga akhirnya kita tetap memiliki harapan. Melalui harapan itulah kita boleh percaya bahwa iman kita dan kasih kita semakin disempurnakan oleh Allah. Sehingga pada saatnya nanti, sebagaimana Kristus yang sudah wafat dan bangkit dari antara orang mati, kita pun juga akan dibangkitkan untuk hidup kekal bersama dengan Kristus yang kita imani. Seperti itu, Ibu Giovanna Sagita. Iya, terima kasih Romo atas semangat dan inspirasi iman yang sudah diberikan untuk kita semua. Semoga untuk kita semua pun peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, kemenangannya atas dosa dan maut juga membuat kita untuk tidak kehilangan harapan ya Romo ya dalam hidup, dan terus mengimani akan adanya karya kasih Allah dalam hidup kita. Baiklah Romo dan sahabat Oase Rohani Katolik, sejenak kita akan menutup Oase Rohani Katolik kita hari ini dengan doa dan berkat penutup dari Romo. Silahkan Romo. Ibu Bapak, saudari-saudara terkasih, marilah kita hening sejenak.
kita siapkan hati untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami telah Engkau segarkan dengan santapan Paskah. Maka kami mohon, curahkanlah roh kasih-Mu kepada kami, dan buatlah kami sehati sejiwa dalam kasih sayang-Mu. Kami mohon kuatkanlah kami dalam pesiaran hidup untuk menyongsong Paskah Putra-Mu yang abadi, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Rahmat, berkat, dan penyertaan Allah yang Maha Kasih senantiasa tercurah dalam hidup kita, dalam diri mereka yang kita cintai, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan dan kita layani. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih sudah setia bersama kami di permenungan iman kita hari ini. Kita akan jumpa kembali di program Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Kami pamit undur diri. Selamat menyambut Paskah. Tuhan Yesus memberkati.